Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan model dinamik panel threshold. Saya sudah punya data, ya. Jadi saya memiliki data keuangan perbankan, di mana saya menggunakan data return on asset, NPL, GCG, NIM, dan CAR. Dari tahun 2012 hingga 2021 dengan melibatkan 24 bank. Ya. Nah, tujuan saya ingin melihat kinerja keuangan antar bank. Sebelum kita melakukan simulasi, maka kita pahami dulu apa yang disebut dengan dynamic panel threshold model atau DPTM. Dynamic panel threshold model atau DPTM adalah suatu pendekatan ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan nonlinear dalam data panel dinamis, di mana efek dari variabel independen terhadap variabel dependen dapat berubah tergantung pada nilai dari suatu variabel ambang, threshold variable. Model ini dikembangkan berdasarkan teori dasar threshold regression dan diintegrasikan dengan pendekatan data panel dinamis yang memperhitungkan dinamika waktu serta heterogenitas individual antar unit pengamatan, misalkan antar negara, perusahaan atau bank dalam periode waktu tertentu. Jadi inilah yang kemudian alasannya kenapa perlu mengembangkan dynamic panel threshold model atau DPTM dalam bidang keuangan. Selanjutnya, dynamic panel threshold model adalah pendekatan ekonometrika yang digunakan untuk yang pertama menganalisis hubungan antar variabel dalam data panel. Kombinasi waktu dan unit seperti bank atau provinsi. Kemudian memasukkan unsur dinamis. Dalam hal ini adalah variabel dependent lag. Kemudian mendeteksi efek ambang atau batas threshold pada hubungan antar variabel. Artinya, efek suatu variabel bisa berubah arah atau kekuatan tergantung apakah nilai variabel threshold berada di atas atau di bawah ambang tertentu. Terakhir, menggunakan GMM untuk menghasilkan estimasi yang robust terhadap heterogenitas dan endogenitas. Nah, kemudian apa kelebihan kita menggunakan DPTM dalam data panel? Kelebihan DPTM adalah unggul dalam mengungkap non-linearitas struktural dalam hubungan antar variabel. Kemudian menganalisis efek yang berubah tergantung pada kondisi tertentu. Kemudian mengakomodasi dinamika waktu dan heterogenitas antar unit pengamatan. Ini keunggulannya Nah, model ini banyak digunakan dalam penelitian ekonomi dan keuangan, misalkan adalah dampak utang terhadap pertumbuhan ekonomi. Efektivitas kebijakan moneter pada rezim inflasi rendah dan tinggi. Mengukur hubungan leverage dan profitabilitas perusahaan yang berbeda. Nah, di sini kemudian untuk DPTM ini itu ada tahapnya. Nah, jadi nanti kalau kemudian kita lihat tadi ke sini kenapa DPTM ini adalah dynamic panel threshold model ini, nanti acuannya adalah GCG nanti kalau ini jadi kalau nanti ini ada skornya 1, 2 jadi good corporate governance nanti kalau nanti ini jadi ini adalah berhubungan dengan pengelolaan pengelolaan perbankan.
Ya, nanti ada kita akan buat yang namanya adalah ini. Kita buat yang disebut dengan ini ya, estimasi nilai threshold-nya. Nanti kita gunakan ini acuan untuk dasar penggunaan dynamic panel threshold model DPTM. Nah, tahapan penyelesaian dynamic panel threshold model DPTM di sini yang pertama adalah spesifikasi model awal. Jadi kalau ini ya, kemudian penentuan threshold variable. Jadi kalau kita lihat tadi, spesifikasi model awal kita menggunakan return on asset IT karena ini adalah berhubungan dengan panel, berarti ada I ya. I itu adalah cross-nya, kemudian T adalah temp-nya. Sama dengan alpha plus P, return on asset ini adalah lag-nya. Inilah yang kemudian model dinamis adalah di return on asset. Berarti adalah return on asset dipengaruhi oleh return on asset masa lalunya atau kemarin. Kemudian CAR IT, B2 MI IT, kemudian inilah yang kemudian threshold-nya ada di sini. NPL law ya. Ini theta ya, theta 1 NPL law IT plus ini adalah batas atasnya, ambang batas ya. Theta 2 NPL high plus IT. Nah, kemudian nanti kalau kemudian kita lihat penentuan threshold variable ini adalah ini ya. Kita menggunakan threshold autoregressive atau TAR di sini. Model autoregressive ambang batas. Tadi di sini kita gunakan tadi tetanya tadi kan ini ya. NPL loss sama NPL hang. Digunakan dalam deret waktu untuk memodelkan perubahan rezim persamaan dari menjadi satu dengan variabel dummy. Ini ya. Nah, kemudian tahap selanjutnya adalah estimasi nilai threshold, kemudian estimasi parameter model sistem GMM, pengujian keberadaan threshold effect, wall test atau bootstrapping. Kemudian pengujian diagnostik model uji Hansen J, Arellano bond test, kemudian uji heterozygositas. Nah, baru kemudian terakhir adalah interpretasi dan analisis data. Ya. Nah, tahapan penyelesaian dinamik panel threshold model melibatkan proses yang kompleks namun sistematis ya. Jadi tadi sudah kita mulai dari tahap spesifikasi model awal hingga interpretasi dan analisis hasil. Oke, sekarang kita lanjutkan ya simulasi dengan penggunaan FIS. Data kita copy dulu. Copy dari mulai row A sampai card. Kemudian datanya kita copy semua. Ya. Kita copy, di sini ada 24 bank. Ya, ada 24 bank ini. Kita copy dengan klik kanan copy. Kemudian kita buka FIUS ya. Nah, langkah pertama itu adalah memindahkan data dari Excel ke FIUS. Caranya seperti apa? Kita klik File, New Work File. Nah, kemudian di sini ada 3 pilihan untuk Work File Structure Table. Ada 3, ada Unstructured atau Undate, ini adalah untuk cross, Dated adalah untuk time series, balance panel adalah untuk kombinasi dari cross dan time series. Kita pilih balance panel. Dan datanya di sini ada multi-year, annual, semi-annual, quarterly, monthly, bi-monthly. Kita pilih yang annual karena ada tahunan. Diawali dari 2012, diakhiri dengan 2021, kemudian ada 24 bank. Kita oke ya. Nah, maka kemudian kita sudah masukkan ini ya informasi awal. Ada konstanta, crossit, dated, dan residua. Ada sekitar 240 observasi. Maka kita masukkan variabel, kita masukkan data yang kita copy dari Excel ke FIUS dengan cara quick empty group, kemudian kita bawa kursor paling atas ini ya di kolom pertama. Klik kanan,
kita paste. Sehingga nanti kalau kita paste, data akan muncul di sini. Oke, kita paste. Ini ya. Nah, sekarang kita lihat tadi adalah ini, data di sini. Nah, langkah pertama adalah kita buat dummy dulu. Nah, dummy ini dasarnya adalah sekarang adalah kita gunakan NPL, tapi NPL ini kemudian dihubungkan dengan GCG. Ya, kita masukkan di sini NPL dengan GCG. Jadi NPL-nya itu low, itu jika GCG-nya adalah 1. Nah, NPL itu high kalau kemudian GCG-nya 2. Ya, sehingga kita ini ya akan menghitung dengan menggunakan JNR ini. Jadi kita klik ya JNR, kemudian kita masukkan di sini adalah equation persamaan tadi sini ya. Nah, ini kita tulis adalah NPL rendah, low, ini low ya. Itu sama dengan ya. Itu adalah NPL ya dikalikan dalam kurung itu adalah GCG itu lebih kecil, jadi lebih kecil ya, lebih kecil atau sama dengan 1 ya, di dalam kurung sini. Ini ya. Jadi nanti kalau kita klik nanti akan nambah ke sini. Oke, klik ke sini. Dia udah ada ini, low ini. Nah, kemudian kita juga buat kalau ada low, ada ambang bawah, ada ambang atas. Ada, maka JNR sama kayak tadi, ini adalah NPL, di sini high ya. High. Kita tulis saja di sini adalah NPL-nya adalah high ya. Hash ini ya. Oh, sama dengan berarti NPL kita kalikan dalam kurung ini adalah GCG ya. GCG sekarang adalah lebih besar 1 dalam kurung tutup. Ini ya. Kita klik lagi ini, oke. Maka ada 2 sekarang. Di sini ketemu NPL high dan NPL low. Ini ya. Nah, ini yang kemudian kita masuk di sini. Nah, setelah ini ya, maka sekarang kita coba untuk ini ya, untuk melakukan regresi menggunakan GMM. Jadi sekarang kita kalau ini sudah ada ROA, maka nanti kita kemudian kita lakukan itu dengan cara ini proc ya. Ini bisa gunakan proc bisa, atau kita bisa gunakan dengan cara di sini adalah kita gunakan quick. Ini nggak masalah ya. Atau quick ini nggak masalah. Kemudian kita gunakan estimate equation, atau kita bisa gunakan tadi adalah proc di sini. Coba sekarang kita edit. Berarti di sini ada ROA, ini udah ada C. Maka ada lag-nya, ada ROA, berarti dikasih lag 1. Karena ini adalah cirinya dinamis, harus ada yang namanya lag. Nah, lag-nya adalah lag dari variabel dependent. Nah, habis ini kemudian kita masukkan di sini udah ada car, nim, udah ada car, nim. Nah, sekarang NPL-nya kita ganti. Ini kita masukkan saja urutnya adalah car, nim. Ini kan ini ya. Nah, karena NPL dan GCG ini sudah dibuatkan ini ya, model baru ya. Jadi ini bisa kita hilangkan, ya kita hilangkan, atau
Ini kita urutkan saja ya. Kita urutkan dulu dari mulai car saja, nggak masalah. Car, N, I, name, kemudian kita gunakan ini. NPL dalam kurung di sini adalah yang low. Low dulu, ya, low. Kemudian NPL ini adalah high. Ini ya, ini yang high ini. Nah sekarang, kita ini ya, kita download model ini. Nah setelah ini kita pilih, ya, maka sekarang ini sudah kita pilih, maka untuk estimation settingnya ini kita buat dengan GMM ini, ya, kita rubah menjadi GMM DPD ini ya. Nah selanjutnya di sini kita bisa klik yang namanya dynamic panel widget ini ya. Jadi kita klik dynamic panel widget ya. Kemudian kita pilih next. Ini ada, ini kita pilih next ya. Next kita pilih ini. Nah, setelah next kita pilih, maka ini juga kita pilih klik next ini. Nah, sekarang ini kita dapat model adalah ini. Jadi di sini kita tuliskan saja ya. Ini adalah ininya kita hilangkan ya. Jadi ada car ya. Kemudian ada C, ada name NPL long, ini klik next juga. Ini kita pilih yang next juga. Ini kita pilih sekarang adalah next ya. Kemudian kita pilih difference. Difference ya. Ini next. Nah, kemudian setelah next ini ya, maka kemudian di sini ada add-in return on asset, kemudian di sini ada leg 2. Jadi leg 2. Jadi ini ada pilihannya example, contoh ini ya, kita pilih yang ini ya. Oke. Sekarang kita pilih next lagi ya. Nah, di sini kemudian nanti kalau di sini spesifikasinya adalah ini ya, dynamic panel ini ya. Ini kita spesifikasinya tadi adalah pakai 5 atau 6. Ini ada penjelasannya di sini ya. Ini ya, jadi kalau kita nanti dipilih transformasi different, ini current ya, ini adalah ini ya. Kita bisa gunakan dependent ini adalah ini ya. Jadi ada row A, ini adalah legs ya. Ini kemudian kita bisa gunakan ini ya. Kita gunakan saja, ini adalah kita next lagi aja. Ya. Nah, kemudian di sini akan muncul two step update watch once. Kita pilih watch page ya. Sekarang kita klik OK, next ya. Kemudian kita peroleh di sini adalah finish ya. Finish ya. Finish OK. Nah, sekarang kita dapatkan model ini. Tadi adalah row A di sini adalah Alex 1 car NIM NPL law ini ya. Nah, kalau ini sudah tepat, berarti kita bisa klik OK. Klik di sini. Ya. Ini ada salah ya. Berarti ini adalah yang kita perbaiki. Di sini adalah pakai H. Ini salah nih ya. Ini harus pakai H. Ya. Heights tadi ini pakai H. Ini klik ke sini. Oke, klik OK. Nah, kita dapatkan ini. Ya. Kita dapatkan model tadi adalah yang ini ya. Jadi kita memperoleh model threshold dengan GMM adalah seperti ini. Ini ya. Nanti kalau kita lihat ya, itu adalah modelnya ini. Nah, yang perlu diperhatikan di sini, ini adalah yang pertama adalah setelah tahapan ini, tadi ini ya, tahapan di sini ya, tahapan ini. Jadi kalau nanti Anda lihat tadi ini ya,
ini kalau nanti dilihat ya, ini wajib ya, karena ini adalah model dinamik, maka lihatlah yang di sini. Ini wajib signifikan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sudah signifikan ya. Signifikan. Kemudian yang J ini juga. Nah, tapi tahapnya adalah yang kita lakukan adalah kita gunakan ini dulu. Tadi kita sudah gunakan estimasi nilai threshold. Tadi yang kemudian nilainya kita menggunakan NPL low dan NPL high. Kemudian estimasinya dengan sistem GMM. Dan sekarang adalah pengujian keberadaan threshold effect wild test. Nah, ini kita hitung manual. Jadi kalau kita hitung manual, ketemunya seperti ini. Jadi kalau kita menghitung manual, akan kita peroleh seperti ini hasilnya. Ya. Jadi ini NPL low ya. Ini kalau kita lihat ini adalah ini ya. Jadi data di sini kita bisa melihat tadi adalah ini. Jadi ini kita peroleh dari koefisiennya 0,9, 0,94 low, high-nya 0,67. Jadi kalau nanti kita lihat tadi adalah ini ya, 0,9 ini adalah untuk ini ya, dengan rumus tadi ya. Kemudian yang high tadi di sini adalah yang high. Itu 0,067 minus ya. Jadi berarti disinilah yang kemudian kita masukkan dikurangi ini berarti ditambah. Dibagi dengan var. Var-nya adalah 0,20 kuadrat. Jadi var-nya ini berhubungan dengan standar error. Error dikuadratkan ketemu var. Ini ya, jadi 2 ini ya kita ambil kemudian dihitung. Dihitung tadi adalah ini ya. 0,20 dengan 0 dengan 18. Itu adalah ini. Ya, 0 2 dengan 18. Nah, kemudian kita hitung, ini sudah ketemu ya. Maka ketemunya 24,59. Nah, sekarang tinggal kemudian kita gunakan DF-nya 1 karena ada satu pertanyaan diuji ya. Nah, nilainya, nilai kritis tadi itu adalah kalau alfanya 0,05 maka ketemu 3,84. Artinya 24,59 ini di atas 3,84. Berarti H0-nya ditolak. H0 ditolak berarti apa kesimpulannya? Terdapat perbedaan yang signifikan antara pengaruh NPL low dan NPL high terhadap ROA. Yang berarti efek rasio kredit berbeda secara nyata di bawah dan di atas ambang batas threshold. Nah, syaratnya berarti yang untuk ini wajib signifikan. NPL low dan NPL high. Ini ya. Ini ya. Nah, kemudian setelah kemudian ya kita lakukan uji wal tadi, maka tahap berikutnya adalah kita gunakan pengujian diagnostik model. Bisa menggunakan ujian Hansen-J dan Arellano-Bohn. Nah, ujian Hansen tadi sudah ketemu tadi di sini ya. Ini sudah valid ya. J statistiknya 20,76943. Kemudian probabilitasnya adalah ini ya. Di atas 0,05. Artinya instrumen valid, tidak ada masalah over identification, ujian Hansen atau misalkan kesimpulannya instrumen yang digunakan dalam model ini layak dan tidak mengalami korelasi ya dengan error. Ini dengan error itu tidak ada korelasi ya. Jadi kalau kita lihat instrumen tadi berarti kan ini adalah bebas ya dari hetero. Ya. Nah, kemudian dari sini kita juga perlu ya menguji yang namanya Arellano-Bohn. Gimana caranya kita gunakan Arellano-Bohn? Cukup kita gunakan di sini adalah view, kemudian residual diagnostik
kita gunakan tadi Arellano bond. Ya. Nah, angka ini kalau nanti kita lihat ya, AR1 tes ini adalah nilainya, nilai M statistiknya adalah min 17 min 1,704 dengan probabilitas 0,0883. Nilai ini di atas 5%. Artinya apa? AR1 ya tidak boleh signifikan. Karena dalam GMM perbedaan residual seharusnya mengalami autokorelasi orde pertama secara normal. Ya. Karena p-value-nya 0,0883 di sini ya, ini adalah di atas 0,05, maka hasilnya ini tidak signifikan. Ya. Ini ya, berarti sesuai ya, AR1 tidak boleh signifikan. AR2 tes nilainya adalah min 0,317. Probabilitasnya adalah 0,75. Berarti AR2 juga tidak boleh signifikan. Ini adalah pengujian utama untuk validitas instrumen dalam GMM. Karena p-value jauh di atas 0,1, maka tidak ada autokorelasi orde 2, yang berarti model GMM valid secara statistik. Ini ya. Nah, kesimpulan dari Arellano bond, model GMM dinamis valid karena tidak ditemukan autokorelasi pada residual orde kedua. Ini nggak ada. Kemudian AR1 ini walaupun kurang dari 0,1, tapi sudah di atas 0,05. Ya, berarti ini perlu ya, layak untuk analisis lebih lanjut ya. Misalkan melihat pengaruh NPL di bawah dan di atas ambang terhadap ROA. Tapi di sini ya, kemudian secara umum kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ditemukan autokorelasi ya ini. Nah, selanjutnya model inilah ya yang dijadikan sebagai hasil akhir sebuah riset ya dengan pendekatan ya dynamic panel threshold model atau DPTM ya. Dan model ini sudah dinyatakan valid. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Kurang bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.